Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Araf Voluntar, dan dimana pada malam hari ini kita kehadiran salah satu narasumber yang dimana beliau ini pernah terlibat langsung di kegiatan pada saat pasca gempa 6,2 yang terjadi di Sulawesi Barat, letaknya di Kabupaten Majene. Nah, beliau ini salah satu relawan dari Palang Merah Indonesia yang juga saat ini lagi fokus-fokusnya bergelut di dunia potensi SAR. Nah, untuk lebih dalam lagi mengetahui mengenai seperti apa beliau, saya perkenalkan dulu, beliau adalah kakanda saya, Kak Uding, atau biasa panggilannya di teman-teman potensi SAR atau di teman-teman relawan Palang Merah itu adalah Bambe. Betul nggak, Bambe? Ya, betul. Oh, Bambe ya. Jadi seperti ini Bambe. Nah, kemarin kan abang ini pada saat gempa 6,2 kan terlibat langsung ya di posko TDB Palang Merah Indonesia. Yang dimana abang ini kalau saya tidak salah dengar itu abang sempat berada di dua pelayanan ya. Ya, betul. Yang pertama DU dapur umum, terus yang kedua Pusdatin. Pusdatin. Nah, oke Bang. Untuk lebih lengkap lagi Bang, coba Bang ceritakan dulu seperti apa sih gambarannya pada saat abang berada di pelayanan dapur umum. Kalau masalah di pelayanan DU kemarin itu kami terbagi Ya. berbagai sesuai dengan koordinator kami atas nama Ilham. Iya. Anggotanya itu ada 5 orang, jadi 6 ya. orang. Ya. Nah, kami itu bekerja sama di situ menangani tentang DU. Ada 2 orang memasak, Ya. ada untuk yang ceweknya 3 orang, 3 orang untuk lauknya, Oh, yang memasak untuk lauknya. Oh, jadi abang ini selama di posko itu bersama teman-teman itu fokusnya selalu di mengenai gizinya teman-temannya di Ya, dapur betul. umum ya. Nah, jadi untuk berikutnya Bang, saya ingin mengulas lebih dalam lagi mengenai DU itu sendiri. Ya. Di dapur umum itu sendiri sih Bang, kira-kira berapa orang sih yang kita kasih makan? Apakah kita memberi makan masyarakat juga, ataukah cuma kita fokusnya pada saat di posko itu fokus untuk gizinya teman-teman relawan? Kebetulan waktunya di posko Ya. kemarin kebetulan ada juga tamu, Ya, ada tamu. karena ada kedatangan tamu. Ya. Padahal kami sudah memasak untuk persiapan 100 lebih. Oh, 100 lebih. Ya. Ya. Itu untuk relawannya Bang. Untuk relawan ini Ya. pertamanya kami memasak tujuannya untuk relawan semua. Ya. Relawan yang terlibat saat itu Bang, untuk yang membackup Kabupaten Majene itu apakah cuma untuk relawan Palang Merah Indonesia Kabupaten Majene, ataukah ada relawan dari PMI Sulsel yang turun langsung ke Majene Bang? Pada saat yang pertama ceritanya Rena pasca Ya. kemarin itu yang bergabung itu banyak sekali di Sulsel. Sulsel. Ada di Palopo, Ya. ada Goa, Ya. ada Selayar, Ya. kemudian termasuk apa ya, ada kalau tidak salah itu ada Jeneponto juga. Oh, itu artinya hampir semua Hampir semua Sulsel. Kabupaten Sulsel terlibat betul, langsung ya terlibat Bang. langsung. Oh ya. Jadi caranya kita Bang pada saat berada di posko itu untuk mempersiapkan makanannya teman-teman relawan ini, pembagian shiftnya seperti apa Bang untuk di pelayanan dapur umum sendiri? Ya kebetulan kalau saya akan berada di posisi menemani untuk memasak. Iya. Kami itu membuat jadwal kalau memasak itu, kalau untuk malam kami masak pada jam 3 Jam 3 ya Bang. jam Ya? 3 untuk persiapan untuk malam. Untuk malam. Kemudian untuk pagi kita bagi shift juga, karena kenapa ada yang untuk persiapan untuk besoknya juga, untuk menjaga yang membagi makanan tersebut. Bagi makanan tersebut. Makanya yang menjaga, yang memasak itu adalah 2 orang pada jam 2 subuh. Jam 2 subuh.
Iya, Jadi persiapan 2 jam 2 subuh. terkadang istirahatnya teman-teman itu untuk di pelayanan dapur umum sendiri bang, istirahatnya itu sekitar jam berapa bang? Paling lama itu kalau untuk tidurnya itu anggota 3 jam. 3 jam. 3 jam baru, karena kami itu tidur itu kadang jam 3, Ya. kadang jam 4. Ada jam 3, ada jam 4. Iya. Oh. Jadi ketika sudah pagi Nah, teman-teman bangun lagi jam 7 jam 7. untuk Jadi persiapan untuk pagi. bisa dibilang bang hampir ada anggota yang tidak tidur sama Ya, sekali ya. betul. Wah, Termasuk saya juga pernah. luar pernah biasa tidur. untuk teman-teman dapur umum ya. Ya. Jadi pada saat kita kemarin bang berada di daerah Kecamatan Malunda di posko PM itu sendiri, hambatan-hambatan apa saja sih yang menghambat kegiatan di dapur pada Dapur saat umum. kita memasak bang? Kendalanya di sini adalah bahan-bahan Bahan pokok. bahan pokoknya Itu dengan mas- gasnya. Oh, itu yang paling masih susah sekali Yang cari ya masih bang. susah itu. Karena arenanya pasarnya ini yang Lunda kan Ya. belum Belum memadai. belum memadai ya. Jadi makanya dari pasar itu kita dari Manunda dia Ya. beli di Majene. oh, harus ke Pokok. kota dulu Iya, ya. ke kota beli di Harus ke Majene. kota baru kembali lagi ke posko. Baru kembali ke posko. Oh, Baru berapa jam ini minum bukan deh. gitu ya bang. Tapi kan terkadang juga ya bang, pada saat kita sudah berada di posko, teman-teman sudah ada pada datang. Apakah terkadang teman-teman relawan itu, teman-teman di DU kan terkadang masak sekali ya Ya, untuk betul. makan siang ini. Tapi terkadang pasti ada relawan juga itu yang Yang terlambat belum sempat. datang Ya, atau betul. pada saat sudah persediaan di dapur itu sudah habis. Apakah terkadang kita masakan kembali atau seperti apa bang? Terkadang kami kasih solusi, kami kan kalau nasi itu banyak Ya, lebihnya, ya. tapi yang kurangnya itu ada lauknya. Iya. Kalau anggota yang tidak sempat untuk habis ceritanya sudah selesai jamnya Ya. makan, dan kami sudah menentukan jam makannya. Ya. Ketika habis anggota untuk waktunya untuk habis ini orangnya untuk makan, Ya. dia terlambat datang, kami siapkan masakan kembali lauknya, Memasak baru kembali. dia Wah, makan. luar biasa tuh teman-teman DU ya. Tanpa teman-teman DU dapur umum ini pasti teman-teman yang di lapangan ini pasti kelaparan ini. Kalau tiba di Ya. posko tidak ada makanan ya. Pasti ya. Oh ya. Jadi gini lagi bang, saya mau tanya lagi bang. Kan terkadang tuh bang di dapur itu sendiri pada saat kita lagi memasak, apakah ada aturan-aturan yang dibuat untuk teman-teman relawan batasnya masuk ke wilayah untuk dapur umum sampai sekian atau bagaimana? Karena Memang kalau pertamanya kemarin kita di DU ya dapur umum, kami belum ada aturan, belum ada aturan ya. tapi ketika kami merasa terganggu, ceritanya kami sementara memasak, anggota yang lainnya atau pelayanan yang lainnya dia sedikit mengganggu, maka hasil dari briefing itu kami mengusulkan bahwa harus kami mempunyai juga aturan untuk supaya tidak terganggu nanti untuk memasak untuk kesiapan anggota. Oh, jadi tidak sembarangnya orang masuk di wilayah dapur umum, Ya. dikecuali orang yang masuk itu betul-betul dia Ada, punya nah. tugas yang diberikan sama teman-teman dapur umumnya. Ya betul. Oh iya iya. iya. Jadi begini lagi bang, saya mau tanya lagi nih, yang lebih penting lagi nih. Pasti teman-teman juga mau tahu. Total relawan yang kita kasih makan di posko itu berapa sih? Yang terakhir yang paskanya kemarin Iya. sekitaran 200-an. Wah, Ada yang 200, 220 kemarin. 220 orang. Iya. Wah. Itu Makanya- relawan, itu relawan semua bang. Makanya itu kalau ketika kita memasak kemarin, Ya. berapa liter yang kita masak? Biasa memasak itu 15 liter. Dalam Jadi- satu makan itu, bukan Jadi- cuma kalau seumpama fokus untuk pada pagi, pinya Oh, lebihnya. karena itu Tapi- ada yang Apa kata terlambat. terkadang bang kita kehabisan stok? Dengan- Terkadang itu yang kurang stok itu adalah lauknya. Kalau Jadi- nasi jarang. Jadi caranya kita bang, caranya kita ini pada saat bahan pokok di dapur menipis, terkadang kan pasti ada relawan yang beranggapan, duh
stok seperti ini lagi. Caranya teman-teman untuk mengatasi hal-hal seperti itu seperti apa sih bang? Melihat menipisnya bahan-bahan pokok di dapur nih, baru kita jauh loh dari daerah gempa untuk lari ke kota untuk beli bahan. Caranya terkadang untuk menutupi hal-hal seperti apa bang? Untuk mengatasi hal tersebut, kan yang lebih itu yang dibeli adalah telur. Telur ya. Kemudian juga terkadang juga ada lebih untuk kayak daun sop atau apa ya. Nah itu kami membuat jenis makanan itu untuk lauknya supaya bisa anggota yang lain yang terlambat datang untuk makan bisa mendapat juga makan itu. Tapi teman-teman pada saat di posko bang, tim DU pasti selalu pada saat makan selalu ada juga ya suplai vitamin yang diberikan ya. Betul. Selalu ada yang disiapkan ya. Berarti Kalau selalu ada buah-buahannya bang. ya Yang terkadang disiapkan ada ada pisang, pisang. terkadang itu ada pisang dan juga ada jeruk, semangka. Semangka. Nah, Diskusi untuk relawan. Iya. Wah luar biasa memang rekan-rekan dapur umum. Ya. Jadi gambarannya di dapur umum ini berdiri selama berapa bulan bang semenjak pasca gempa di bawah? Kan mungkin kan awal-awal pada saat terjadinya gempa di bawah itu di masa dimana dapur umum itu betul sibuk-sibuknya ya. iya betul. Nah, kan kami dengar kemarin pada saat di daerah di posko itu rekan-rekan relawan kan bertugas hampir selama 6 bulan. Ya betul. Otomatis dapur itu jalan terus ya bang selama 6 bulan itu. Kalau DU itu dapur umum Iya. Sekitar 4 atau 5 bulan gitu bang. ya 4 sampai 5 bulan. hampir 5 bulan. Oh, 5 bulan. Kenapa? Karena bulan 4 itu anggota kembali ke daerah masing-masing. Itu artinya dari jalan ke 4 ke 5 bulan itu sudah Ya. masuk masa tanggap pemulihan ya. Betul, kemudian. Oh, Tapi untuk pasca dia berada 3 bulan. 3 bulan. Pasca 3 bulan. Jadi kan begini bang juga. Saya dengar kemarin kan informasi bahwa pada saat di posko itu ini rekan-rekan yang di relawan yang dikhususkan memang untuk pelayanan dapur umum ini kan hampir bisa dikategorikan tidak pernah di rolling ya. Tapi ketika ada teman-teman yang di masa tugasnya sudah selesai baru pulang kembali ke daerahnya, masuk lagi orang-orang baru dapur umum. Caranya untuk bagaimana caranya bisa teman-teman baru beradaptasi dengan rekan-rekan dapur itu seperti apa bang? Di sinilah dapur umum untuk harus pintar-pintar untuk beradaptasi dengan anggotanya. Nah, maka kami selaku yang pertama di pasca Ya, kemarin ya DU itu yang anggota yang baru masuk bang. kami ajak-ajak untuk bicara bagaimana untuk menghadapi di DU. Oh ini bahannya atau bagaimana. Kemudian kita kasih untuk tugas ini dia untuk ini. Nah, makanya supaya komunikasi kami dengan yang anggota yang baru untuk masuk di DU itu supaya bisa beradaptasi dengan kami juga. Jadi kesimpulannya bang untuk di dapur umum itu sendiri bang, dapur umum itu berdiri pada saat masa pasca ya, Ya, pasca terjadinya gempa. Berarti itu pas sekitar tanggal 15-16 Ya. kan rekan-rekan relawan ini sudah di lokasi. Itu artinya sudah ada dapur umum ya bang. Ya betul. Yang saya dengar itu dia menggunakan kompor manual Itu yang, dulu. itu yang Iya. pasca pertama itu luar biasa itu. Iya, kenapa bang dari pasca? Kenapa bilang, Di hari pertama teman-teman. Hari pertama itu posko pertama itu adalah kompor kayak begini. Oh, menggunakan kompor portabel Iya, seperti ini. pertama begini. Itu Itu pun ada kompor ini Iya. ada 3. 3. Nah, Sedangkan anggota yang memang dikasih makan ada banyak. itu totalnya bang rekan kemarin relawan dikasih makan itu untuk menggunakan kompor portabel ini sekian berapa orang tuh bang? Ada sekitar 100 Hampir. hampir. Jadi caranya ulat itu artinya kemarin ini tiba masa tiba akal ya? Ya betul. Oh iya. Makanya itu ya
anggota betul-betul apa ya, tanggap. Iya. Dia tanggap untuk ceritanya bagi ada kompor, dua kompor untuk memasak, Iya. ada untuk air satu. Air satu. Iya, Oh, supaya siap iya. untuk makanannya. Jadi kemarin itu pada saat Lama hari nunggu. pertama rekan-rekan sudah berada di lokasi, teman-teman dari relawan-relawan dari luar daerah sudah masuk ke Kabupaten Majene dan ke posko. Betul-betul dapur Ya, umum itu dapur menggunakan umum. kompor Menggunakan luar kompor ini, biasa. portabel. Menggunakan kompor portabel ya. Padahal Luar lebih ya. biasa. Hampir 100 dia. Jadi yang saya dengar juga kemarin nih Bang, makannya itu luar biasa juga ya, karena saya lihat itu kemarin teman-teman dapur umum ini tiba akal juga menggunakan daunnya. Ya, Baru betul. makanannya dihambur, baru Dihamburkan. semuanya makan bersama-sama di situ. Betul. Wah luar biasa, nikmat betul cara makan kalau seperti itu Pak. Kayak ya, Iya. kayak metode di pendidikan ya, pendidikan pelatihan Oh, satu di rasa sekolah. ya, Ya, satu rasa ya. Wah luar biasa rekan-rekan Palang Merah ini. Jadi yang terakhir saya mau tanya sama kita ini Bang, pada saat dapur umum, kenangan-kenangan apa saja sih, momen-momen apa saja sih yang Abang ingat sampai saat ini di dapur umum? Yang kenangan yang saya ingat itu adalah anggota dapur umum itu makan bersama, Makan bersama khusus terus, untuk dapur umum. terus Nah, kemudian anggota yang lama ya, kami foto bareng sama. foto bareng. Iya. Untuk teman-teman dapur umum. Iya, khusus Itu- untuk dapur umum. Itu itu. kenangan yang bisa lupakan. Ada kenangan tidak lupa. Nah, terus yang berikutnya? Nah, kemudian kami juga ceritanya membuat grup juga, Iya, grup grup. WA untuk khusus untuk dapur umum. Iya. Makanya kami tetap berkomunikasi Sampai sekarang ya. sampai sekarang. Wah, luar biasa untuk teman-teman dapur umum ya. Semoga ini bencana terakhir ya dari kita ya Bang. Ya, mudah-mudahan ya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi sama yang di atas ya Bang. Betul ya. Nah, jadi kesimpulan dari pada malam hari ini yang dimana sudah dijelaskan tadi sama Bang B atau Bang Uding bahwa beliau ini pada saat pasca masa gempa 6,2 di Kabupaten Majene, beliau ini hari kedua pada saat gempa sudah terjadi di Kecamatan Malunda, beliau sudah di lokasi. Nah di lokasi beliau itu caranya untuk memasakkan konsumsi untuk teman-teman relawan itu, beliau menjelaskan bahwa mereka menggunakan kompor portabel. Kompor portabel yang digunakan pun ini dimasak untuk memberikan makanan kepada teman-teman relawan sekitar hampir 100 ya. betul. Nah terus untuk yang kedua, bahwa di dapur umum sendiri ternyata bisa dikategorikan mereka nih hampir bisa dibilang tidak tidur ya selama sehari semalam ya. Betul-betul mencuri tidur sedikit-sedikit Tidur. ya. Luar biasa Bang. Itu pun kita bersih. Oh bersih, luar biasa memang. Nah inilah sedikit cerita di mana pada saat gempa itu banyak pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia. Nah ini sedikit gambaran mengenai di dapur umumnya itu sendiri, di posko PEM sendiri ada yang dibilang dapur umum. Dapur umum itu bertugas kemarin memang untuk fokus Ya, untuk makanan. gizi dan konsumsinya untuk teman-teman relawannya. Nah jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Untuk video berikutnya kita akan lanjutkan lagi di part keduanya, tapi bukan